Nanti kalau sudah berjalan, kemudian menikah, qabiltu. Nah, nanti kalau sudah berjalan 4 bulan ada mapati, 7 bulan ada mitoni. Nanti setelah lahir 9 bulan 10 hari juga ada adat orang Jawa itu adalah ngurumati ari-ari. Nah, ini adalah kuncinya. Kalau menurut orang tua saya adalah menjadi kuncinya anak soleh, solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan tema yang kedua, yakni pada hari ini kita akan membahas mengenai mitoni. Pada kesempatan kali ini saya ditemani narasumber yang luar biasa, beliau Bapak Ifrol Hana. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak, mengenai metoni yang memang dilaksanakan ketika 7 bulanan, ketika 4 kan ada mapati, yang ini 7 bulanan kita fokus membahas metoni. Menurut Bapak, metoni yang terjadi di Jawa ini bagaimana Pak, yang sudah berlangsung ini Pak? Ya, yang saya tahu kalau metoni itu memang kalau kita tahu dalam adat Jawa itu memang banyak sekali. Cuma ketika kita sudah dalam masa pernikahan, nanti orang hamil 4 bulan tadi yang dikatakan oleh Mas Alfian itu mapati sama mitoni. Kalau mapati dalam kandungan umur 4 bulan, kalau mitoni kandungan dalam umur 7 bulan. Nah, biasanya itu adat ini seringkali dilakukan di Jawa dengan niat agar nanti bayi yang dikandung oleh si ibu itu bisa diberi keselamatan dari mulai beliau mengandung di perjalanan dari umur 1 sampai 9-10 hari. Tujuannya intinya itu. Terus kemudian terkait kalau di Kudus sendiri, kalau saya lihat itu banyak sekali yang melakukan hal ini karena merupakan adat Jawa ya, yang isinya itu tidak melanggar dari syariat Islam. Karena yang dibaca adalah ayat-ayat Al-Quran gitu. Yang tadi Pak, mengenai yang dibaca itu ayat-ayat Al-Quran, berarti itu tujuannya memang real untuk keselamatan si jabang bayi gitu Pak? Kalau tradisi di Jawa itu memang kalau kita bahas mitoni yang dibaca itu adalah biasanya kalau manawala susun acara yang terjadi di lapangan itu, yang pertama adalah biasanya pembukaan biasa, yang kedua adalah hadharah kepada para nabi, para wali, para ulama dan seterusnya. Yang ketiga adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang pertama dibaca itu adalah surat Maryam dengan tujuan agar nanti si jabang bayi itu bisa cantik bagaikan Siti Maryam. Yang kedua yang dibaca adalah surat Yusuf dengan niat semoga nanti ketika bayinya lahir itu ganteng atau bagus seperti Nabi Yusuf. Jadi yang ketiga adalah doa. Yang doa ini biasanya itu yang sering kali terjadi di lapangan itu yang dibaca itu adalah biasanya ijazah dari Romo Kiai Abdullah Umar Semarang. Itu yang sering kali terjadi di Kabupaten Kudus. Jadi intinya itu yang pertama adalah untuk keselamatan si jabang bayi, agar bayi itu ketika di kandungan ibu dia agar selamat dari mulai awal sampai akhir. Yang kedua adalah ngalap berkahnya surat Maryam agar nanti si jabang bayi ketika perempuan ya bisa cantik, ketika laki-laki adalah bisa seperti Nabi Yusuf yang ganteng atau bagus gitu. Intinya itu. Penuh dengan filosofi Pak, menawi adat-adat dari Jawa itu surat Maryam, bila perempuan nantinya anaknya akan cantik. Ketika dibaca Nabi, ketika surat Yusuf diharapkan ketika bayinya laki-laki nantinya ganteng, bagus ganteng, seperti Nabi Yusuf. Kalau di kota Kudus ini Pak, khususnya kepercayaan terhadap metoni itu masyarakat penuh dengan pelaksanaannya, atau masih ada yang gak usah metoni gitu? Kalau saya lihat di Kudus
kepercayaan untuk mitoni itu memang sangat kental sekali, karena tadi yang saya katakan dari para masyarakat itu sudah mempunyai keyakinan bahwa nanti yang diidam-idamkan oleh orang tua itu pasti kalau dia punya anak laki-laki pasti pengen ganteng, pengen bagus, kalau punya anak perempuan pasti pengen cantik, seperti yang saya katakan tadi. Jadi kalau kita ngalap berkahnya itu, ngalap berkahnya dengan ayat suci Al-Quran itu. Kalau keyakinan, saya yakin masyarakat Kudus masih banyak, walaupun dari keluarga orang abangan atau orang nasional itu pasti tetap masih menjalankan kegiatan mitoni itu. Bahkan kalau orang yang rodok kental atau orang gamis itu, ketika hamil pertama, hamil kedua, ketiga sampai akhir itu biasanya masih melakukan tradisi mitoni itu. Jadi kadang kalau orang yang agak semi-semi nasional biasanya hanya waktu hamil pertama kali. Tapi kalau dari keluarga orang yang notabene orang agamis itu biasanya hamil pertama, kedua, ketiga dan selanjutnya biasanya masih tetap menjalankan tradisi mitoni. Karena tujuannya adalah ngalap berkahnya surat Yusuf sama surat Maryam, biwasilati ayat Al-Quran tersebut. Semoga dengan niat bayinya bisa selamat awal sampai akhir, dan ketika lahir diberi kelancaran dan diberi wajah yang cantik dan ataupun bagus gitu. Oke Pak, ini kan kita sedang membicarakan mengenai adat Jawa, adanya metoni. Tapi di sisi lain, pada metoni itu ada ayat-ayat yang dibaca, artinya tetap dalam kemasan Islam. Selain itu Pak, apa korelasi atau hubungan dalam adat metoni yang ada di Jawa itu jika dihubung-hubungkan dengan adat Islam? Apakah dari segi historis, sejarahnya memang dulu ada yang melakukan itu, atau dari segi apa Pak? Kalau kita berbicara di Jawa ya, adat Jawa itu kan biasanya itu yang pertama kali membawa adalah Wali Songo. Jadi memang adat mitoni yang saat ini kita lakukan di masyarakat Indonesia, terlebih di Kudus itu memang yang bawa adalah ajaran Wali Songo. Mungkin yang sebelum adanya Wali Songo, kemungkinan besar acara kegiatan ini itu biasanya diisi dengan hal-hal yang negatif. Karena kita tahu sendiri sebelum masuknya Wali Songo, yang ada di Indonesia ini atau di Nusantara ini adalah agama Buddha sama Hindu. Biasanya kalau adat Hindu sama Buddha itu lebih yang diisi adalah berbau dengan, kalau menurut orang Jawa itu adalah apa nggih? Ibaratnya ketika orang memberi sedekah itu, sedekahnya bukan kepada Gusti Allah, bukan, tapi karena kepada salah satu salah satu yang dianggap cara orang Jawa itu adalah yang dianggap yang disembah itu. Kalau orang Jawa mengatakan untuk tumbal lah, biasanya untuk tumbal itu. Kadang di zaman dulu itu ada beberapa lokasi ataupun kegiatan yang dibuat oleh orang Hindu Buddha dengan kegiatan memberi makan kepada salah satu bentuk makhluk yang notabene tanda kutip adalah jin ataupun iblis. Tapi kalau kita berbicara mitoni, kemungkinan besar ketika sebelum adanya Islam masuk di sini itu adalah isinya adalah dengan dibacakan mantra-mantra dan sebangsa sesajen yang disajikan. Tapi ketika masuknya Islam di Indonesia atau di Nusantara ini, banyak kegiatan yang asal mulanya berbau Hindu Buddha kemudian ditarik oleh Wali Songo, digantikan dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang tujuannya untuk merubah mindset masyarakat di Indonesia atau di Nusantara ini agar Islam bisa masuk dan Hindu Buddha bisa bergeser itu. Karena biasanya adalah perpaduan budaya yang dibawa oleh Wali Songo itu adalah perpaduan dari Hindu Buddha terlebih dahulu, kemudian dirubah menjadi adat budaya yang menjadi Islam itu dengan isi-isian zikir ataupun bacaan ayat suci Al-Quran. Itu biasanya yang sering terjadi di zaman dahulu. Jadi yang membawa adat tradisi Jawa itu adalah biasanya Wali Songo itu. Ya, cuma Wali Songo itu kalau menurut Dora Habib Lutfi itu
kalau kita berbicara Wali Songo itu biasanya yang berbicara adalah Wali Songo yang Mbah Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kalijaga itu bukan. Itu kalau menurut bahasa Beplox itu ada beberapa generasi Wali Songo itu. Jadi kalau yang Mbah Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, ada Sunan Muria, itu adalah kalau nggak salah generasi kedua atau ketiga dari Wali Songo. Nanti setelah beliau ini meninggal, nanti juga ada Wali Songo setelahnya itu. Jadi kalau kita berbicara Wali Songo itu, sejatinya yang pertama kali masuk ke Indonesia adalah Wali Songo yang generasi pertama itu. Yang salah satu tokohnya adalah Syekh Jumadil Kubro, yang merupakan mbah-mbahnya Wali Songo, mbah-mbahnya Mbah Sunan Kudus, mbah-mbahnya Mbah Sunan Muria, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, dan lain sebagainya. Ada juga yang namanya Syekh Subakir itu, yang pertama kali menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Yang konon katanya beliau di tanah Jawa kesuwur dengan angkernya, kemudian beliau bersihkan dengan mantra-mantra agama Islam dan dengan tirakatnya Syekh Subakir itu. Jadi kalau kita berbicara Wali Songo itu malah justru lebih banyak yang diakomodir adalah jejak pertama Wali Songo yang pertama, karena benar-benar beliau menyebarkan agama Islam dari yang asalnya bukan Islam menjadi agama Islam. Tapi yang biasanya terbooming di lapangan adalah Wali Songo yang generasi kedua ataupun ketiga itu, yang sunan-sunan itu. Iya Pak, berarti memang sangat istimewa ya Pak, metode itu sudah dilaksanakan memang sejak zaman dulu, menggeser budaya-budaya Hindu, Buddha, sampai akhirnya Islam masuk di budaya metode ini. Nah, untuk yang terakhir ini Pak, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan metode atau adat-adat yang lain yang masih berhubungan dengan kelahiran sang Jabang Bayi Pak. Saya berusaha kepada teman-teman terlebih mahasiswa ya, yang karena mahasiswa yang notabene mahasiswa itu biasanya masih labil, belum stabil, yang biasanya masih mudah dimasuki oleh orang-orang yang tidak pro dengan adat Jawa, bahwa adat metode itu adalah adat Islam, bukan adat yang dikatakan bid'ah itu, bukan. Jadi kalau menurut saya itu mitoni adalah adat yang dibawa oleh Wali Songo yang isinya adalah berisikan sesuai dengan syariat Islam, yakni yang dibaca adalah ayat-ayat si Al-Quran. Kadang di zaman sekarang itu banyak orang yang tidak tahu menau isinya, tapi beliau terus mengambil statement bahwa itu adalah bid'ah. Nah, itu yang mungkin perlu diawati atau perlu dicermati oleh para mahasiswa, agar ketika mahasiswa yang masih di semester 1, di semester 2, 3, 4 dan selanjutnya sampai lulus, kalau nanti sudah menikah, mulailah jenengan, adat itu dimulai ketika nanti jenengan mencari pasangan. Jadi kalau menurut para kiai itu ketika kita mencari pasangan ya harus dengan istikharah. Nanti kalau sudah cocok ya diistikharoi lagi. Kalau tidak cocok ya silahkan cari yang lain. Itu biasanya awal mula kalau kita mau belajar agama Islam di dalam hal pernikahan. Jadi yang pertama ketika mencari jodoh ya kita harus ikhtiar dengan sholat istikharah. Nanti kalau cocok ya dilanjutkan, kalau nggak cocok silahkan cari yang lain atau tukar tambah. Nanti kalau sudah khitbah pun juga demikian. Kalau adat orang Jawa biasanya mencari hari. Jadi kalau kita nakoke, kita lamaran, kita menikah, biasanya orang Jawa itu adalah mencari hari atau luru dino sing pas antarane mempelai laki-laki dengan perempuan. Itu pun juga ketika ada hitungan yang nggak cocok, ya kalau kita sebagai orang Jawa sebisa mungkin jangan dilakukan. Karena salah satu contoh adat orang Jawa itu ketika orang laki-laki sama perempuan sedang pacaran, kemudian dihitung kok ada nilai 26, atau istilah Jawa adalah adat kebogerang, itu biasanya ada salah satu orang tua nanti yang akan meninggal dunia ketika setelah nikahnya laki-laki sama perempuan. Nanti dilanjutkan lagi ketika sudah menikah, itu pun juga cari hari. Bahkan kalau ada orang Jawa tulen, itu malah justru sungguh sangat hati-hati antara laki-laki perempuan, itu wetonnya dihitung semuanya.
jangan sampai hari menikah itu ngepasi hari geblake meninggalnya orang tua. Jadi orang menikah menurut adat orang Jawa sing rodok ngati-ngati itu biasanya jangan sampai hari nikahnya itu sama dengan hari meninggalnya mbah-mbah kita ataupun orang tua yang sudah meninggal. Pasti akan dihindari karena itu biasanya akan membawa efek dari keluarga si mempelai itu. Biasanya ada permasalahan di dalamnya yang tidak bisa diselesaikan, ending akhirnya adalah cerai itu. Nanti kalau sudah berjalan kemudian menikah qabiltu, nah, nanti kalau sudah berjalan 4 bulan ada mapati, 7 bulan ada mitoni. Nanti setelah lahir 9 bulan 10 hari juga ada adat orang Jawa itu adalah ngurumati ari-ari. Nah, ini adalah kuncinya. Kalau menurut orang tua saya adalah menjadi kuncinya anak soleh solihah adalah dari mulai perjalanan, dari mulai orang tua mulai pacaran, orang tua lamaran, orang tua nikah, qabiltu, mitoni, mapati, mitoni, kemudian lahiran, itu adalah kunci menjadikan anak yang soleh. Kalau orang tuanya memang peduli dengan anaknya, itu akan diperhatikan sesuai dengan syariat Islam. Pasti akan diugemi dengan betul-betul. Tapi kalau tidak, ya dia gak akan menghormati mitoni, gak mau mapati, dan juga gak akan menghormati ari-ari. Padahal kuncinya ari-ari itu adalah dibersihkan agar nanti kalau hamil kedua itu bisa kondisinya sudah sehat, bersih, dan nanti ada beberapa adat budaya lagi tersendiri ketika menghormati ari-ari, seperti dikasih kain memori putih, ada jarum, ada kertas putih, tujuannya biar anaknya cerdas. Ada yang dikasih batu bunder, agar anaknya itu tidak banyak pola, atau nek wong Jawa itu dia ben ora istilahnya ben tidak rewel ketika nanti dari mulai kecil sampai besar. Kalau sudah besar, kalau nanti setelah itu ada bacaan lagi setelah lahiran, yaitu setelah puputan itu biasanya kita menghormati hari-hari, kemudian biasanya ada bacaan. Biasanya kalau orang Jawa biasanya nyembelih kambing, atau dalam istilah adat budaya Islam adalah akikoh itu. Nah, itu adalah kunci perjalanan orang bisa menjadikan orang yang solih solihah adalah mulai perjalanan orang tua dari mulai pacaran, khidbah, qabiltu, hamil, lahiran. Nah, itu yang menjadi kunci bahwa kita sebagai mahasiswa yang nantinya akan menikah, pegang erat-erat adat budaya ini dari mulai mencari pacar, mencari jodoh, sampai akhir adalah melahirkan dan mempunyai momongan. Luar biasa yang disampaikan beliau. Nah, intinya mahasiswa lah yang saat ini sangat berperan untuk masa depan dengan adanya adat budaya Jawa ini yang masih bisa mempertahankan adat-adat tersebut. Terima kasih banyak Pak atas waktunya membahas metoni dan juga hal-hal yang berhubungan dengan metoni ini. Terima kasih atas waktunya sekali lagi, dan saya mewakili beliau juga meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam saya berkata, saya bersikap. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa'afu minkum, Allahumma fiqil akum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.